Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah dekat hari kiamat. Sudah dekat hari perhitungan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya, wa hadza tanbihun minallahi azza wa jal ala iqtirabis sa'ah wa anna an-nas fi ghaflatin anha ay la ya'maluna biha wa la yasta'iduna min ajliha. Artinya, ayat ini merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jal atas dekatnya hari kiamat, sementara manusia masih di dalam kelalaian darinya. Lalai yang dimaksud adalah la ya'maluna biha, mereka tidak beramal untuk hari kebangkitan, hari kiamat, wala yasta'idduna min ajliha, dan mereka juga tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Inilah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini merupakan tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak lalai darinya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah juga menafsirkan, wa hadza ta'ajjub min halatin nas wa annahum la yanja'u fihim tadhkirun wa la yar'auna ila nadhir. Inilah kondisi manusia yang cukup memprihatinkan, tidak mudah menerima nasihat, dan mengabaikan peringatan itu. Wa anahum qad qaruba hisabuhum wa mujazatuhum ala a'malihim as-salihat wat talihat. Sementara telah dekat hisab mereka, perhitungan amal mereka atas amal-amal baik mereka dan amal-amal buruk mereka.
wal halu annahum fi ghaflatin mu'ridun, dan keadaan mereka lalai lagi berpaling. Ay ghaflatin amma khuliqulah, yaitu lalai dari sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Wa iradun amma zujiru bihi, dan mereka juga berpaling dari sesuatu yang mereka dilarang darinya. Ka'annahum lidunya khuliqu, seakan-akan mereka diciptakan hanya untuk menikmati dunia, menikmati kesenangan dunia. Walitamattu'i biha wulidu, dan seakan-akan mereka dilahirkan hanya untuk bernikmat-nikmat dengan dunia. Wala yazalu yujaddidu lahum at-tadhkir wal wa'd, senantiasa Allah mengingatkan mereka dan menasihati mereka. Wala yazaluna fi ghaflatihim wa i'radihim, namun manusia tetap saja senantiasa di dalam kelalaian mereka dan keberpalingan mereka. Ini adalah nasihat untuk saya dan tentunya untuk antum semua, agar kita tidak lari dari negeri akhirat di mana kita benar-benar akan menjumpainya. Jangan lalai sehingga seperti keadaan mereka, kebanyakan orang lalai dari mempersiapkan untuk menempuh negeri akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ketika bumi digoncang dengan sangat dahsyat, gunung-gunung dihancurkan menjadi debu dan dihamburkan bagaikan bulu-bulu, air laut meluap, matahari digulung, bintang-bintang jatuh berserakan. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang beterbangan, wanita yang menyusui, lalai dan tidak peduli dengan yang disusui, dengan bayinya. Itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Kedatangannya semakin dekat. Kapan waktu persisnya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia sajalah yang mengetahui terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi, mengira-ira, apalagi memastikan terjadinya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Itu artinya malaikat Jibril yang bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Dalam beberapa kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan terjadinya hari kiamat. Beliau pun hanya menegaskan bahwa Allah sajalah yang mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kebangkitan. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Sehingga barang siapa yang mengklaim, mengaku
bahwa kiamat akan terjadi 1.000.000 tahun lagi atau 1.000 tahun lagi, maka wajib bagi kita untuk mendustakannya. Karena orang tersebut telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan betapa dekatnya hari kiamat. Bu'ithu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wa sa'ah kahatain. Saya diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau mengatakan ini sambil menggandengkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makna hadis ini bahwa waktu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya kiamat itu sangat dekat. Sebagaimana dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa ajal dunia sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa ajal dunia sudah dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dunia berakhir, dunia akan berakhir. Namun perjalanan manusia belum berakhir. Seluruh manusia akan menemui ajalnya, kematiannya. Apakah dengan demikian tamat pula riwayat mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Setiap manusia mati dan akan dihidupkan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segalanya, termasuk menghidupkan kembali jasad-jasad manusia yang telah hancur lebur dan menyatukan tulang belulang yang telah berserakan dari manusia pertama hingga manusia akhir. Lantas mereka dikumpulkan di padang mahsyar guna menghadapi hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal adalah hari ketika para hamba dihadapkan dan diingatkan akan seluruh amalannya di dunia. Baik amalan kebajikan maupun keburukan, baik amalan kebaikan maupun amalan yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum." Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian benar-benar akan dikabarkan dengan sesuatu yang telah kalian amalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, la tukhbarunna bi jami'i a'malikum jaliliha wa haqiriha saghiriha wa kabiriha. Benar-benar akan dikabarkan kepada kalian atas seluruh amalan-amalan kalian, baik amalan yang mulia maupun amalan yang hina, yang kecil maupun yang besar. Tiada seorang yang bisa mengingkari apa yang telah ia lakukan. Semua mengakui bahwa ia pernah melakukan itu. Dan di akhirat semua melihat amal baik, baik itu yang kecil maupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal sebesar atau seberat zarrah berupa kebaikan, ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan seberat zarrah berupa keburukan, ia akan
melihatnya. Sehingga dengan itu masihkah kita mau lalai? Kebanyakan manusia lalai dari akhirat. Mereka tidak beramal untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tidakkah mereka merasa bahwa semua kebaikan dihitung? Dan tidakkah mereka merasa bahwa setiap perbuatan jelek akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita termasuk golongan yang mana? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita dan kalian untuk senantiasa ingat terhadap negeri akhirat. Entah kapan itu terjadinya kiamat, kita mesti bersiap untuk menghadapinya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menasihatkan, yang penting sekarang adalah apa yang Anda telah persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Yang penting sekarang adalah apa yang Anda telah persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Sudahkah, kata Syekh, sudahkah Anda kembali kepada Rabb Anda? Inabah, sudahkah Anda bertaubat dari berbagai dosa-dosanya? Kata Syekh rahimahullah, inilah yang terpenting. Inilah yang terpenting. Mudah-mudahan khutbah ini bisa membekas bagi diri ana dan bisa bermanfaat bagi antum semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.